Jadi seperti inilah bagi umat Hindu atau sedang melakukan ritual atau menyucikan diri. Jadi mulainya dari nomor 2. Ya, karena tadi saya bilang setiap masing-masing pancor ini fungsinya juga beda-beda. Jadi mulainya dari nomor 2 sampai nomor 9 di sana khusus untuk menyucikan diri. Misalnya kalau you punya pikiran yang nggak enak, Halo guys, masih bersama Ede Lesti Channel. Setelah melihat pertunjukan tari barong dan mengunjungi Uma Ceking Resto and Swings yang berada di Tegalalang, kali ini kami melanjutkan ke destinasi wisata berikutnya yang masih berada di daerah Ubud, yaitu Pura Tirta Empul. Pura Tirta Empul terletak di Desa Manukaya, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, kurang lebih 45 menit dari Ubud. Pura ini terkenal dengan mata air suci yang digunakan untuk ritual penyucian atau pembersihan diri yang dikenal dengan sebutan melukat. Kita sekarang tiba di Tirta Empul, ini tempat pemandian suci. Kita sudah beli tiket untuk orang dewasa domestiknya 50.000, untuk anak-anak 30.000. Pura Tirta Empul ditemukan sekitar tahun 926 Masehi. Keberadaan pura ini sebagai tempat suci dapat ditelusuri melalui keterangan prasasti Manukaya pada tahun 1960 yang dikeluarkan oleh Kuno Jayasinga Warmadewa yang kini disimpan di Pura Sakenan di Desa Manukaya, Tampak Siring, Gianyar. Pada bagian depan pura, kita akan melihat beberapa pengumuman persyaratan untuk masuk ke dalamnya. Dan salah satunya adalah kita harus menggunakan kain atau selendang untuk menutup bagian tubuh dari pinggang ke bawah. Kain atau selendang tersebut disediakan gratis. Dan agar lebih mengetahui informasi apa saja tentang Pura Tirta Empul ini, kami menggunakan jasa tour guide bernama Brimade. Dan jadi kalau nama objek sini namanya Pura Tirta Empul. Jadi pura itu kan tempat suci, tirta air suci. Jadi empul itu macam mata air keluar dari bawah tanah. Nanti Mas bisa langsung lihat di dalam pura. Ya. Tapi saya nggak bisa masuk ke istana, cuma bisa lihat dari bawah aja. Itu istana Presiden Soekarno. Ya. Jadi kalau istana dibangun tahun 1957, ya. Jadi kalau tempat sini udah abad ke-10, tidak pernah kering air suci yang ada di sini. Ya. Dan jadi kalau fungsi air suci yang ada di dalam, nanti Mas bisa lihat setiap masing-masing pancor itu fungsinya beda-beda. Jadi kalau fungsi pertama di sana khusus untuk upacara keagamaan. Fungsi nomor 2 sampai dari nomor 2 sampai 9 di sana khusus untuk menyucikan diri. Kalau orang Bali bilang melukat atau ritual, ya, tapi bukan khusus untuk umat Hindu. Jadi seluruh umat juga bisa, tapi dengan syarat menyucikan diri di dalam sana, Mas. Bagi umat Hindu harus pakai kain, tidak boleh sembarangan. Ya, ya, oke, lewat sini. Ya, ini halaman Pura Tirta Empul. Jadi khususnya kalau pura, ya. Jadi khususnya kalau pura yang ada di Bali itu strukturnya dibagi menjadi 3 halaman. Ya, jadi seperti di sini ini halaman pertama. Ada bangun besar itu namanya Wantilan, tempat pertunjukan atau bangun serbaguna. Ya. Jadi di halaman kedua, di sana ada tempat menyucikan diri. Ya, tempat menyucikan diri. Dan kebetulan di sore hari ini Mas Edinya berkunjung di Pura Tirta Empul, nggak terlalu ramai, masih bisa dihitung juga orangnya. Jadi kalau pas bulan purnama, jadi umatnya sampai nunggu masuk ke kolam sana itu sampai 2 jam 3 jam baru dapat turun sana.
Nah, kalau sekarang masih lancar. Oh iya guys, kata Blimade, ritual melukat atau pembersihan diri bukan hanya untuk umat Hindu ya, tapi bisa untuk semua orang. Jadi pertama-tama sebelum melakukan ritual atau menyucikan diri di sana, berdoa dulu di sana. Jadi berdoa, habis berdoa baru ke halaman kedua. Step by step ya. Ya, lanjut dulu. Mas, seperti ini dalam rangka sembahyang minta air suci. Jadi sebelum dibawa pulang, air suci yang ada di sini dikasih doa dulu sama pemangkunya baru bisa dibawa pulang. Jadi bukan asal. Kami terus melangkah memasuki bagian dalam Pura Tirta Empul. Nah, ternyata guys, ada fakta menarik mengenai Pura Tirta Empul ini loh, yaitu ternyata pura ini berbatasan langsung dengan istana kepresidenan yang ada di Bali, yaitu Istana Tampak Siring. Bagi yang melakukan ritual melukat harus menggunakan pakaian khusus berwarna hijau yang disediakan di sini. Dan setelah berdoa dan berniat di bagian depan, dilanjutkan dengan mengikuti antrian di jalur khusus di sebelah kanan ini. Nah, kali ini kita diajak Blimade untuk melihat bagaimana sih proses melukat itu. Ayo guys, kita lihat. Ternyata di bagian dalam sudah banyak yang mengantri untuk melakukan ritual melukat atau pembersihan diri. Suci ini ada di dalam pura, jadi dialirkan ke sini. Jadi seperti inilah bagi umat Hindu atau sedang melakukan ritual atau menyucikan diri. Jadi mulainya dari nomor 2. Ya, karena tadi saya bilang setiap masing-masing pancur ini fungsinya juga beda-beda. Jadi mulainya dari nomor 2 sampai nomor 9 di sana khusus untuk menyucikan diri. Misalnya kalau you punya pikiran yang nggak enak gitu, ada juga yang 2 pancoran di sana. Menurut kepercayaan umat Hindu yang ada di Bali, kalau misalnya ada orang meninggal, jadi sebelum ditanam di kubur diambilkan air sana. Konon katanya, ritual melukat ini dipercaya bisa membersihkan diri dari berbagai penyakit lahir maupun batin. Masnya ke sini ndak lihat sumber mata airnya. Oke, langsung lihat tuh yang bergerak-gerak. Oke, ya tuh nggak habis-habis dari 1000 tahun abad ke-10. Ya, itu namanya Tirta Empul, langsung nyembur dari bawah tanah, nggak habis-habis. Oke, semua pusatnya dari situ dialirkan yang tadi Mbak lihat ritual tuh menyucikan diri. Ya, yang bergerak-gerak. Dari tempat melukat tadi, kami melanjutkan masuk ke bagian berikutnya lagi, yaitu pura atau tempat peribadatan bagi umat Hindu. Sekarang di depan gapura sini dulu ambil gambarnya. Yuk, sama-sama. Oke. Jadi sekarang udah memasuki di halaman terakhir. Disinilah tempat pemujaan umat Hindu namanya pura. Ya, jadi secara logika nih mbaknya pakai kain untuk menghormat tempat suci. Ya, dan jadi setiap masing-masing bangunan yang ada di sini itu fungsinya juga berbeda-beda. Di sana semua bangun yang ada di sana itu tempat naruh sesajen kalau pas upacara. Swastiastu.
Ya, jadi ini yang paling disucikan, makanya nggak boleh orang sembarangan masuk ke dalam sana. Ya, jadi setiap hari ada aja orang minta air suci. Ya, karena di Bali itu tiap kampung itu kan ada pura. Jadi ambil air sucinya di sana. Dikasih doa dulu sama pemangkunya. Seperti ini. Ya, oke. Dan jadi sebelum ini lihat kolam ikan sana, situ dulu ambil gambarnya. Jangan lupa ya guys, masuk ke tempat seperti ini kita harus selalu menjaga adab dan sopan santun. Setelah dari pura tadi, kami masuk ke bagian terakhir yaitu kolam ikan. Kolam ini berisi ratusan ikan koi berukuran besar dan berwarna-warni, menciptakan pemandangan yang menenangkan dan indah. Menariknya guys, kolam ini dulunya merupakan kolam renang yang dibangun pada tahun 1954 oleh Presiden Soekarno sebagai bagian dari kompleks Istana Kepresidenan Tampak Siring. Pada tahun 2003, kolam ini direvitalisasi dan diisi dengan lebih dari 3.000 ekor ikan koi, menjadikannya salah satu spot favorit bagi pengunjung yang ingin bersantai setelah melakukan ritual melukat. Ini pada istirahat karena udah langsung lihat sumber mata air yang nyembur dari bawah tanah, dan kebetulan di sini ada kolam ikan juga khusus untuk istirahat juga. Oke. Tamu atau pengunjung yang di Pura Tirta Empul. Oke. Tirta Empul ternyata tempat air yang disucikan. Jadi tadi kita udah explore tempatnya, terus juga jalan-jalan di dalamnya, ternyata bagus banget. Ada air suci yang tidak habis-habis ya. Ya. Nanti kapan-kapan kesini saya mau coba mandi juga di dalam karena tidak bawa baju ganti. Jadi cuma nonton aja. Ya. Seperti itu. Tempatnya sangat bagus sekali, banyak kuil-kuil, banyak tempat-tempat orang beribadah ya bagi umat Hindu Bali. Kemudian ternyata di sini yang uniknya ada Istana Soekarno, Istana Presiden Soekarno dulu. Jadi ada dua buah, satu Istana Soekarno, satunya apa tadi katanya Mas? Wisma Negara, tempat rapatnya kabinet itu katanya tadi. Senang, jadi kita bisa mengetahui budaya-budaya Bali. Senang juga, jadi yang sebelumnya kita nggak tahu tadi dijelasin sama Blimade gimana di dalamnya ada apa aja.